Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin tadi ada yang berkomentar, kok misalnya agak diundur ya? Ya, karena ada perubahan link YouTube-nya. Karena yang pertama dibuat di HP, karena kita awal-awal dalam beberapa hari ini itu misa online, itu menggunakan handphone saja. Tetapi ternyata teman-teman dari multimedia siap untuk menggunakan perlengkapan yang ada di paroki. Karena kesiapan itu harus berubah link, karena link yang dibuat di HP tidak bisa digunakan di dalam komputer. Maka ada perubahan itu. Maka juga atas nama teman-teman yang bertugas hari ini, saya minta maaf kepada seluruh umat yang terganggu karena perubahan link tersebut. Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nanti juga dalam doa syukur agung, saya minta kesabaran Ibu Bapak karena saya akan membacakan semua nama yang akan kita doakan. Karena hanya 34, maka kita bisa menyebutkan nama. Berbeda dengan kalau tanggal 2 November, itu kita tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena jumlahnya ratusan. Bahkan mendekati 1000 nama. Sehingga kita agak kesulitan kalau itu dibacakan. Karena membutuhkan waktu setengah jam tersendiri untuk membacakan nama-nama mereka yang didoakan pada saat tanggal 2 November. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil ini sebetulnya mengingatkan kepada kita. Supaya kita itu siap siaga. Siapa sih yang mau menjadi atau kepingin untuk menjadi penyintas atau korban penyakit COVID? Tidak ada orang yang mau. Dan orang-orang yang ditinggal selalu akan menyalahkan gara-gara COVID. Sehingga orang lupa untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka Ekaristi ini sebetulnya mau mengingatkan kepada kita supaya kita kembali pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan mau menyelenggarakan kehidupan kita. Kehidupan yang baik sebetulnya. Tetapi Tuhan dalam menyiapkan kehidupan yang baik di dunia ini pun Tuhan tetap mengingatkan kepada kita akan panggilan yang utama sebagai manusia, yakni panggilan untuk siap siaga hidup bersama dengan Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin sudah beberapa bulan ini, hampir mungkin HP panjenengan, medsos panjenengan, atau media massa mengabarkan mengenai banyaknya orang yang dipanggil Tuhan. Sedangkan kalau dulu orang dipanggil menghadap hadirat Tuhan, sebetulnya juga banyak, tetapi tidak pernah disiarkan atau diberitakan di medsos atau media massa. Karena ini seolah-olah
disiarkan terus-menerus sehingga jumlahnya menjadi seolah-olah meningkat banyak. Tetapi kita tetap mempunyai pegangan hidup. Tuhan yang menyelenggarakan hidup. Tuhan pula yang menguasai kehidupan. Tuhan pula yang mempunyai hak untuk memanggil saudara-saudari kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang punya hak. Kita berusaha dengan segala macam pengobatan, tetapi Tuhan menyembuhkan yang terakhir dengan memanggil orang itu. Jadi kita bedakan pengobatan karena kita mencari obat, tetapi Tuhan menyembuhkan. Artinya Tuhan menghentikan semua penyakitnya itu secara sempurna dan paripurna, dan akhirnya saudari-saudara kita tidak akan menderita sakit lagi. Nah, kita yang masih hidup memang merasa sedih karena ada rasa semedot. Apalagi orang yang meninggal itu adalah orang yang diharapkan untuk bisa menghidupi keluarga. Kesedihan itu sungguh-sungguh membuat kita itu merasa protes dengan Tuhan. Kok Tuhan tega-teganya memberikan kepada keluarga kami. Sehingga Tuhan itu dikatakan sebagai pembuat pencobaan bagi keluarga kita. Tuhan selalu menyelenggarakan hal yang baik. Kembali saya mengingatkan, Tuhan selalu menyelenggarakan kehidupan yang baik. Hal yang jelek, hal yang jahat, hal yang negatif tidak pernah itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, Ibu, Bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka Ekaristi pada hari ini, sebetulnya ini dirayakan hari Sabtu, tetapi ini berbeda dengan misa hari Minggu. Karena kita menggunakan hari Sabtu karena banyak waktu-waktu yang khusus bagi teman-teman yang mungkin masih bekerja, itu bisa menjadi memberikan waktu yang luang. Maka waktu yang dipilih adalah Sabtu sore. Tapi kita tidak menggunakan ini sebagai misa hari Minggu. Tapi misa khusus supaya kita bisa berkumpul untuk bisa mendoakan mereka. Dalam Ekaristi sore hari ini kita mau mencoba untuk mengingat kembali bahwa kami mau ingin untuk dengan ketulusan dan keikhlasan hati kembali menyerahkan saudari-saudara kami yang sudah kepanggil menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, seolah-olah kita mau mengatakan kepada Tuhan begini, Tuhan, ini saudara kami. Kami mempersembahkan yang terbaik dari keluarga kami kepadamu. Bahagiakanlah saudara kami ini. Sebetulnya kita mau berbicara kepada Tuhan seperti itu. Tetapi kita juga tahu bahwa saya merunut dari bacaan yang istilahnya misa pagi tadi. Buluh yang tergulai, sumbu yang menyala, redup pun tidak dibinasakan, tidak disingkirkan. Kedosaan, dosa-dosa dari saudara-saudari kita tentu juga masih dibawa. Tetapi iman saudara kita sampai kepada titik kematian itu yang menyelamatkan. Dan kita tahu saudari-saudara kita yang menderita COVID-19 tidak bisa secara langsung menerima sakramen minyak suci. Maka kita tetap mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan yang paripurna kepada mereka semua. Ini yang mau kita mohon. Maka secara khusus paroki kita mengadakan Ekaristi untuk mendoakan saudari-saudara kita. Bukan berarti kita mau memindahkan misa arwah dari tanggal 2 November ke hari ini. Tidak. Tetapi kita membutuhkan waktu khusus, waktu luang untuk mendoakan saudari-saudara kita. Kita yang masih diberi karunia kehidupan. Dan kita yang masih bisa berdoa, mohon kepada Tuhan. Mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan mereka semua. Dengan kita menyebut
banyak nama, kita menjadi solider, merasa diringankan. Oh ternyata tidak hanya aku sendirian, tidak hanya keluarga kami sendirian yang merasa sedih. Ternyata di paroki kita sendiri sudah ada banyak nama yang kita sebutkan untuk kita doakan. Berarti kita bisa sharing, saling meringankan beban satu sama lain. Seperti Tuhan itu mengatakan bahwa datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Kita seolah-olah mau dituntun Allah untuk itu. Sehingga beban kita yang berat karena kehilangan orang yang kita cintai itu diringankan oleh Tuhan dengan kehadiran saudari-saudara kita yang mendoakan hal yang sama. Selain itu juga ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Iman yang dimiliki oleh saudara kita sampai kematian memanggil dia menjadi iman bagi diri kita bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi mereka. Karena janji Tuhan dalam bacaan Injil tadi, aku akan kembali kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu, dan apabila tempat itu sudah siap sedia, aku akan datang kembali menjemputmu. Berarti Tuhan sendiri menjemput saudari-saudara kita yang sampai tahap akhir kehidupannya tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjemputnya. Mungkin keluarga yang ditinggalkan tidak bisa melihat raut wajah yang terakhir. Tetapi toh kita mempunyai keyakinan bahwa sebelum saudara kita dibungkus dan dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan secara prokes, wajahnya tetap berseri-seri. Karena Tuhan sendiri yang memanggil saudara kita. Nah, keyakinan inilah yang harus kita pegang. Karena seolah-olah kita mengalami perpisahan, tetapi perpisahan ini bukan perpisahan yang abadi. Perpisahan yang sementara. Karena kita semua nantinya akan dikumpulkan kembali dalam kerajaan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan ini perpisahan yang abadi, berarti orang itu sudah mengatakan bahwa yang satu di surga, yang satu di neraka. Karena perpisahan abadi itu kan antara surga dan neraka. Perpisahan yang abadi. Sedangkan kalau perpisahan di dunia ini tidak bisa dikatakan abadi. Karena kita nanti juga akan dikumpulkan dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah perpisahan yang sementara. Nah, selain itu juga kita masih bisa memohon kepada Tuhan. Seandainya Tuhan sudah menyatukan saudari-saudara kita ini dalam surga, dengarkanlah doa-doa dari saudari-saudara kita yang sudah bahagia di surga itu. Tentu mereka akan mendoakan orang-orang yang mencintainya di dunia, yang masih tinggal di dunia ini. Tentu saja mereka yang sudah bersatu dengan Tuhan akan mendoakan untuk kesehatan kita. Ibu bapak, saudara saudara terkasih, bagi kita yang masih tinggal di dunia dan masih bisa berdoa ini. Ibaratnya kalau jalan raya, orang yang menggunakan jalan raya, jalan besar itu, kategori para pengguna jalan itu macam-macam. Ada yang namanya pembalap. Pembalap, dia bisa menguasai kendaraannya dan dia bisa melakukan dengan cepat dan hati-hati. Karena jarang ada berita pembalap itu mati tabrakan di balapan. Jarang sekali. Karena mereka sudah mahir dan ahli. Tetapi di jalan raya juga ada orang yang sedang latihan. Sebetulnya belum mempunyai SIM, tetapi dia nekat. Nekat inilah yang seringkali membuat bahaya orang. Demikian juga dengan masa pandemi ini. Ada orang yang sadar betul, hati-hati, waspada untuk tetap menjaga kesehatannya. Tetapi ada orang yang serampangan. Maka kita harus juga hati-hati untuk melakukan kehidupan ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih, maka kita yang masih tinggal hidup ini, hendaknya kita tetap menjaga badan kita untuk tetap sehat. Yang kita jaga bukan kesehatannya. Kalau jaga kesehatannya kan kesehatan itu abstrak. Tapi yang kita jaga adalah raga kita, badan kita. Maka kita mencoba
pada masa pandemi ini, bagi kita yang masih dikaruniai kehidupan ini, menjaga badan kita. Supaya badan kita jangan sampai dirasuki oleh berbagai macam penyakit. Tidak hanya COVID, tetapi berbagai macam penyakit. Dengan seperti itu, maka kita bisa tetap eksis, tetap mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Maka jelas bagi diri kita mendoakan saudari-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan karena masa pandemi ini, dan juga sekaligus kita mendoakan supaya kita diberi kekuatan untuk kita yang masih hidup ini menjaga raga kita masing-masing. Selamat merenungkan.